kami diajak oleh tim PKM Universitas Flores yang diketuai oleh Bapak Dr. Laurentius Gadijou. Baik, selamat siang Bapak-Bapak. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan buat 3 model yang kemudian ini nanti akan Bapak-Bapak lihat kira-kira bagaimana aktivitas atau pengaruh dari bahan organik ini di dalam tanah. Di sini kami sudah menyiapkan ada 2 model yang kami siapkan. Ini adalah sampel tanah yang berada di kebun ubi kayu Bapak-Bapak yang ada di desa ini. Kemudian yang ini adalah bahan organik atau pupuk organik yang seperti ini juga prosesnya, dan hasilnya ini kita akan lihat kira-kira bagaimana kemampuan tanah ini untuk menyerap air. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dicampurkan airnya. Bapak ini tanah yang sudah dicampurkan dengan bahan organik. Sedangkan ini adalah tanah yang ada di lahan ubi kayu Bapak-Bapak. Baik, kita bisa lihat. Bapak, ini di bawahnya kami sudah buat lubang untuk lubang peresapannya untuk menarik air, tetapi air yang ditarik itu tidak sampai ke permukaan. Sedangkan yang ini ketika dia menarik air, tapi airnya kadang bisa sampai ke permukaan dan dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan air di sana, tergenang lebih banyak, sehingga kita bisa bedakan mungkin ada masalah yang dialami oleh Bapak-Bapak di sini ketika air tergenang, kondisi ubi kita seperti apa? Cepat busuk. Begitu Bapak, sehingga inilah keunggulannya. Keunggulan dari bahan organik tanah tadi. Jadi dia menghisap air. Dia menghisap air. Kemudian dia juga mudah menyimpan air. Menghisap air, menyimpan air. Nanti mungkin untuk proses menyimpan airnya kita ada satu percobaan lagi. Yang ini lebih khusus ke peresapannya. Yang mau kita lihat di sini adalah kira-kira seberapa besar kemampuan tanah yang memiliki bahan organik yang banyak dengan tanah yang ada di kebun Bapak di sini. Yang mau kita lihat ada 2 Bapak. Nanti kemampuan dia menyimpan air dan kemampuan dia menyerap airnya. Mas, air ini yang kemudian dipersiapkan cadangan untuk ketika air yang di atas sudah habis. Kita akan coba lihat, Bu. Oke. Ukurannya air yang kita masukkan sama Bapak, ukurannya sama-sama banyak. Simon sama-sama. Kasih apa yang lain? Tuang. Ini Bapak, lihat tuh. Ini kan proses yang ini kan lebih cepat turun air, kita lihat. Yang bahan organik yang ya cepat turun. Terus cukup Rey, cukup di situ. Coba. Sini punya kepala coba punya. Oke, sama ya? Oke. Bapak kita bisa lihat sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ini mungkin model yang terjadi di kebun Bapak sekarang. Dengan kondisi tanah yang seperti ini, kemudian akan mengakibatkan air itu menjadi tergenang. Kemudian ini ketika Bapak-Bapak bisa melakukannya dengan aplikasi dari bahan organik tadi. Jadi tidak tersimpan ya, di dalam tanah, terus adanya di bawah tanah. Ini model Bapak, kita bisa lihat tadi kita tuang dengan ukuran yang sama, tetapi daya simpannya berbeda. Yang ini dia mau peran bahan organik. Daya peresapannya lama, kemudian dia tidak bisa menyimpan cadangan air yang begitu banyak. Sedangkan ini dia daya serapnya cepat, tetapi dia punya kemampuan untuk menyimpan air yang banyak ini. Dia bagus. Sedangkan ini dia itu bikin kita bisa bedakan itu. Ini yang bikin cepat busuk umbinya, Bapak. Dia teksturnya sudah padat sekali. Jadi beginilah kondisi tanah kita di sini. Ya. Jenis tanah yang sudah diaplikasikan oleh pupuk ini. Bisa lepas. Ini pengaruh persen bawah. Itu yang lepas. biasa. Ini Bapak, kita bisa lihat sendiri. Ini kondisi tanah yang punya bahan organik yang banyak. Dia memiliki pori-pori yang besar sehingga sirkulasi udara untuk pernapasan akar itu lebih bagus ketimbang yang ini.
Ini agak lama, kita bisa lihat sendiri. Ini sudah selesai. Ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya bahwa kondisi tanah kita di sini butuh bahan organik, butuh nutrisi yang banyak. Kita bisa lihat sendiri dengan ilustrasi yang hari ini kami buat. Kita mencoba bergandeng tangan, bekerja sama untuk kemudian menyukseskan apa yang menjadi target kita di sini, Bapak. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami bagikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Proses pembuatan pupuk organik dan bagaimana pupuk tersebut bekerja pada lahan perkebunan. Dan ternyata penggunaan pupuk organik pada lahan perkebunan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dari produksi produk.